Sementara itu di malam yang sama, Jennifer sedang berbelanja pakaian di sebuah toko sendirian. Tadi siang dia melihat di online beberapa pakaian pria yang cocok buat suaminya, namun karena malas belanja online, dia langsung ke tokonya. Karena sekarang sudah pukul 20 dan jalanan lumayan sepi, Jennifer buru-buru langsung pulang. Jika ketahuan oleh Marvin dia sengaja keluar jam seperti ini, dia pasti kena marah. Namun, pada saat dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarainya dihadang oleh dua mobil asing. Mereka berkali-kali mengklakson agar Jennifer segera menepi. Minggir, atau akan kami serempat, ancam pria bertopeng. Jennifer fokus mengawas depan. Dia injak pedal gasnya dan melesat kabur. Dua sopir itu cukup sangat lihai. Dengan mudahnya mereka kembali menyusul Jennifer. Saat ini, jalanan yang cukup jauh dari pusat kota ini lengang. Akhir-akhir ini memang marak terjadi peristiwa begal dan pencurian. Saat dua mobil itu terus memepetnya, Jennifer makin bergidik ketakutan. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali segera menghubungi suaminya. Namun, Marvin tidak mengangkat teleponnya meskipun sudah dicoba berkali-kali. Jennifer makin cemas. Jika dia terus ngebut, takutnya bakal nabrak. Tetapi jika dia pasrah, jelas nyawanya bakal terancam. Marvin, kau di mana? Gumamnya. Dia masih terus menghubungi suaminya tapi tetap tidak diangkat. Terakhir, dia men-Sherlock posisinya. Itu saja. 180 km jam. Mata Jennifer memicing dan napasnya tertahan. Dua mobil di kiri dan kanannya bisa menjajarinya. Setelah melewati perjuangan yang sulit, akhirnya Jennifer menyerah. Dia terjebak di jalan pinggiran Glorystone yang sepi, tak jauh dari lokasi hitam kota yang jarang dijamah manusia baik. Karena distrik ini memang terkenal dengan tindak kriminal, ketika ada pelaku begal berbuat, umumnya mereka akan acuh tak acuh, masa bodoh lah. Lagi pula, beragam kasus setiap hari terjadi di sini. Tadi siang saja ada dua begundal yang habis badannya dan terakhir tergeletak di dekat bak sampah. Tiga pria bertopeng menggedor-gedor kaca mobil Jennifer. Cepat keluar, atau kami pecahkan kaca ini. Kami butuh uangmu. Kalau tadi kau menyerah dan ngasih kami uang, kau tidak akan jatuh dalam bahaya seperti ini. Jennifer makin ketakutan. Di dekat sana ada toko yang masih buka. Tapi itu kafe malam dan panti pijat. Di depannya ada beberapa wanita yang menjajakan diri. Lokasi ini sangat buruk. Meskipun belum pernah ke sini, Jennifer cukup kenal daerah prostitusi ini. Jennifer membuka kaca jendela dan melemparkan uang $100. Biarkan aku pergi. Dia langsung menutup kembali kaca mobilnya. Salah seorang dari 6 orang pelaku itu memungutnya. Barusan aku lihat. Wajahnya sangat cantik. Iya, aku juga barusan lihat. Dia pasti orang kaya. Jika kita biarkan dia pergi, kita akan rugi. Tahan dia. Melihat satu mobil di depan mobilnya dan juga di belakangnya, serta 6 pria asing tersebut mengelilingi mobilnya, Jennifer gemetar badannya. Sekali tadi dia menjerit minta tolong, namun tidak ada yang peduli. Jeritan Jennifer sudah sering terdengar. Mereka pikir, pastilah PSK yang tidak dibayar. Star, sebuah botol minuman pecah belah di tengah jalan. Dan tidak ada yang peduli. Bagi mereka, yang penting tidak mengusik kesenangan mereka. Itu saja, terserah orang lain mau mati lepas kepalanya atau bagaimana, yang penting mereka happy. Alunan suara musik disco terdengar jelas dari beberapa kafe malam itu. Karena tempat ini ilegal, makanya tidak pernah maju. Jika ada penggerebekan dari kepolisian, mereka akan sigap seperti rusa kena kejar singa, lari tunggang langgang takut kena tangkap. Di tengah keresahannya, Jennifer bingung mau berbuat apa, selain pasrah. Aku akan kasih kalian uang $500, lalu tolong izinkan aku pergi. Decak kagum terdengar dari mereka. Tuh kan, wanita ini orang kaya. Dengan entengnya dia bilang akan ngasih kita $500. Jika kita kasih ke bos, pasti bos akan senang. Bagaimana? Kemudian terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara mereka. Jika kita kasih ke bos, bayaran kita tidak akan sebesar ini. Ya, betul. Mending kita makan sendiri saja. Jika kita pinta $5.000 pada wanita itu, dia akan kasih. Tapi, aku yakin kalau bos bakalan ngasih kita uang lebih dari itu.
Bos pernah ngasih salah seorang dari kita karena berhasil menyediakan wanita yang sangat cantik. Musyawarah di antara mereka tidak berjalan dengan mulus karena tidak ada pemimpin di antara mereka berenam. Sebenarnya, mereka adalah preman jalanan yang punya jagoan menjaga beberapa petak toko. Jika tidak ada kerjaan dan butuh uang, biasanya mereka bakal beraksi. Tugas mengamankan toko, justru mereka menyasar korban yang habis belanja dari toko. Tidak hanya miris, tapi ironis. Parahnya, pernah mereka mencuri barang di dalam toko. Paling minimal adalah mereka membuka jalan bagi para pelaku pencurian yang lain, lalu mereka mendapatkan bagi hasil dari upaya mereka tersebut. Untuk kasus Jennifer, mereka memang butuh uang banyak, dan kebetulan malam ini mereka dapat calon korban yang tajir. Namun, keputusan dari musyawarah belum didapat. Seorang penjilat dari mereka berkata, "Bos akan sangat senang jika bisa menikmati tubuh wanita itu." Penjilat lainnya menimpali dengan semangat, "Betul, setelahnya, wanita itu akan menjadi lantiga elit di sini. Tiap kali dia dibayar, bos kita akan dapat fee, bukan? Namun, ada bantahan dari pihak lain. Itu menurut kalian. Bagaimana jika bos tidak menyukai wanita itu?" Si pesimis pun menambahkan dengan kata-kata ragu, "Mending kalau bos setuju, ini nantinya bos sudah tidak setuju, terus kita tidak dapat duit, kalah banyak dong kita." Iya betul, mending kita ambil saja duit ini banyak-banyak tanpa diketahui oleh bos. Bagaimana? Karena semuanya terjebak dalam masalah finansial yang sama, akhirnya sebagian besar mereka sepakat untuk tidak melaporkannya kepada bos mereka. Dengan kata lain, uang dari Jennifer akan mereka nikmati sendiri-sendiri dengan dibagi rata. Itulah sebuah konklusi yang pragmatis. Namun, seorang bujang dari mereka mengacung. "Sebelum itu, bagaimana kalau kita giliri dulu wanita itu?" Mereka pun sibuk dengan pikirannya masing-masing. Karena ramai, jati mereka nantinya mungkin bisa saling salah sandainya ketangkap. Entahlah, pikiran mereka terlalu idiot. Terjadi perdebatan lagi di antara mereka. Kira-kira, Jennifer bagusnya diperkosa rame-rame atau tidak? Adu ide kali ini berlangsung cukup lama sampai menghabiskan 2 batang rokok, sampai-sampai nama istri di rumah yang sedang main sama anak pun dibawa-bawa. Pada saat mereka kisruh, diam-diam salah satu dari mereka, tentunya si penjilat, melaporkan kepada bos bahwa saat ini mereka punya hadiah besar. Dan tidak lama kemudian sebuah BMW hitam pun berhenti pas di dekat mereka. Dion Morgan, sang kepala preman, keluar dari pintu mobil belakang. Dia merapikan rambut gimbal ala anak rastanya dan berkata dengan suara serak sehabis mabok, "Mana wanita cantiknya?"